hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4. Tradisi Anyorong Lopi di Bulukumba adalah sebuah tradisi peluncuran kapal. Ratusan orang akan menarik perahu yang telah dibuat menggunakan tali hingga ke bibir pantai agar perahu tersebut bisa berlayar di laut. Dengan prosesi penuh hikmat, masyarakat Bulukumba memohon perlindungan yang biasanya disebut acara songkak bala, tolak bala, dan juga dilakukan doa bersama agar perahu tersebut selalu mendatangkan keuntungan dan rezeki yang banyak bagi masyarakat Bulukumba. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kami
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa, kami hadir di obrolan komunitas dan alhamdulillah di hari ini kita akan bicara tentang budaya bergerak, membuka gerbang kreativitas lokal melalui dana Indonesiana. Saya sudah bersama sebentar narasumber yang akan berbincang bersama kami, yaitu WOD Nur Ilmi Fauzia. Beliau adalah pemenang Dana Indonesiana 2025 Komunitas Bumi Toala, dan juga ada seorang pria yang tidak kalah cakepnya malam hari ini. Kan saya berdua perempuan, jadi malam ini dia sendiri cowok, jadi dia yang paling cakep gitu. Dia adalah Soekarno-Hatta, pemenang Dana Indonesiana 2024 Teater Masuk Pesantren kategori PKKI. Dan hari ini sahabat budaya, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Apa yang sahabat budaya ingin tanyakan kepada dua narasumber kami terkait topik di hari ini, boleh langsung bertanya di 0811 400 9250. Pastinya penasaran juga kenapa berdua ini hadir dengan kategori-kategori yang berbeda begitu ya. Dan sahabat budaya bisa menonton di YouTube kami, juga bisa menonton di Facebook kami Pro 4 RRI Makassar. Kami akan sahabat budaya berbincang dengan kedua narasumber di malam hari ini. Kayaknya narasumber saya ini masih muda-muda daripada saya. Kalau dilihat dari face-nya, mereka tidak kalah dengan usianya begitu. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh bersama kedua narasumber saya, seperti apa mereka berkecimpung dengan dunia yang mereka geluti saat ini, dengan juara yang mereka dapatkan, dengan informasi pengalaman yang mereka dapatkan di dunia masing-masing. Ada yang teater masuk pesantren kategori PKKI, ada juga yang masuk di komunitas Bumi Toala. Seperti apa sahabat budaya? Kita penasaran ya, Bumi Toala itu komunitasnya seperti apa? Terus juga teater masuk pesantren kategori PKKI itu apa sih? Nanti kita akan membahas lebih jauh dengan kedua narasumber kami. Santai saja sebenarnya acara ini. Kita akan terima telepon. Saya narasumberku senyum-senyum dua orang. Sebentar nanti dia akan masuk ya. Kita akan lihat mereka di kamera kita sebentar. Jangan kemana-mana sahabat budaya, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini sebelum kita berbincang bersama narasumber kita.
setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal dan obrolan komunitas kita. Alhamdulillah saya sudah bersama kedua narasumber kita di malam hari ini, dan seperti tadi di awal saya mengatakan bahwa sahabat budaya bisa menonton kami langsung di YouTube maupun juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 BPK Wilayah 19 ini merupakan unit pelaksana teknis berada di bawah Kementerian Kebudayaan. BPK Wilayah 19 ini melaksanakan pelestarian warisan budaya baik tangible maupun intangible yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kita sudah bersama narasumber kami, ada Waude Nur Ilmi Fausia atau yang biasa disebut Ilmi. Dia adalah pemenang Dana Indonesiana 2025. Kegiatannya ini belum berlangsung begitu sahabat budaya. Kita menyapa dulu Ilmi. Assalamualaikum, selamat malam Ilmi. Selamat malam. Apa kabar Ilmi? Alhamdulillah baik. Baik. Kita juga bersama yang tadi saya bilang tidak kalah gantengnya karena dia adalah seorang pria sendiri, namanya Soekarno-Hatta, pemenang Dana Indonesiana 2024, dan kegiatannya ini telah berlangsung di 2024 kemarin atau tahun kemarin. Kita panggilnya nanti Karno. Assalamualaikum Karno. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Dua orang-orang muda di hadapan saya ini sahabat budaya. Kita akan menghadirkan ya kedua narasumber ini. Mereka itu adalah pelaku budaya yang sangat bagus sekali. Orang bilang kalau bahasa Bugis tuh malebi begitu. Dan pemenang dari Dana Indonesiana yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan dari kedua pelaku, ada yang telah melaksanakannya dan ada yang belum melaksanakannya. Bumi Toala ini adalah komunitas yang bekerja di bidang kebudayaan, beranggotakan saudari Ilmi tadi dan juga penerima Dana Indonesiana kategori lembaga yang baru saja akan melaksanakan programnya. Sedangkan Soekarno-Hatta atau Karno ini adalah pelaku budaya yang mendapat Dana Indonesiana kategori individu dan telah selesai melaksanakan programnya. Kita ke
Waude Nur Ilmi Fauzia atau saya panggilnya Ilmi. Ilmi kan ini pemenang Dana Indonesiana 2025 Komunitas Bumi Toala. Nah, Komunitas Bumi Toala sendiri ini kan fokus pada warisan prasejarah dan budaya Toala yang khas di Sulawesi. Nah, bagaimana proyek Dana Indonesiana 2025 ini secara spesifik akan mengangkat atau melindungi nilai-nilai esensial dari kebudayaan Toala yang terancam punah? Oke, silakan Ilmi. Ya, baik, sebelumnya komunitas kami, yayasan kami itu bukan hanya fokus pada pelestarian budaya, tapi kami juga fokus ke konservasi lingkungan. Jadi kami fokus bergerak di bidang lingkungan, perlindungan kawasan kars secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada arkeologinya saja. Walaupun di komunitas, di yayasan kami isinya hampir semuanya arkeolog. Termasuk saya lulusan arkeolog juga. Arkeolog juga. Iya, jadi festival yang akan kami laksanakan nantinya itu sebenarnya disclaimer sebelumnya Kak, kebudayaan Toala itu sebenarnya sudah tidak ada. Oh, ya, jadi manusianya sudah tidak ada. artinya punah begitu. Iya, sudah tidak berlangsung lagi. Oke. Di kawasan Maros dan Pangkep Sulawesi secara keseluruhan kebudayaan Toala itu sudah tidak ada. Tapi peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang ini. Begitu, dan itu ada di kawasan-kawasan kars, termasuk lukisan tertua di dunia. 51.200 tahun itu adalah salah satu bukti peninggalan kebudayaan Toala. Ya, gitu. jadi bukan festival yang akan kami laksanakan sebenarnya bukan hanya berfokus pada kebudayaan Toala, arkeologi secara umum, tapi kita mau mengadvokasi perlindungan kawasan kars. Seperti itu. Itu yang mau diangkat nanti begitu ya. Oke. Apa yang membuat proposalnya Ilmi menonjol dan dianggap layak oleh tim penilai Dana Indonesiana, dan apa inti dari inovasi yang Ilmi tawarkan gitu hingga lolos ya? Oke, silakan Ilmi. Penasaran saya juga, apa sih sampai dia bisa lolos begitu kategori? Silakan. Ya, jadi itu tadi yang saya jelaskan bahwa kita kami tidak hanya mengcombine satu keilmuan saja. Kami tidak fokus ke arkeologian saja, tidak. Kami fokus ke bagaimana kami mengedukasi masyarakat agar kawasan kars mereka bisa memiliki mereka bisa punya rasa memiliki terhadap kawasan kars itu sendiri. Kemudian kan bisa kita tahu kalau kawasan kars sebenarnya adalah kawasan yang rentan. Ada banyak tambang di sana, ada pembangunan infrastruktur yang mengganggu kawasan, dan ya kesadaran masyarakat yang mereka belum tahu bagaimana kawasan kars itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia begitu. Jadi festival yang akan datang nanti kami akan meramu satu ruang di mana semua kepentingan kita temukan, kita buatkan satu ruang di mana kita bisa mempertemukan budaya, pemerintah, komunitas masyarakat di dalam satu ruang yang menjadi tempat diskusinya. Kita bisa jadi berkumpul untuk membicarakan bagaimana keberlangsungan kawasan ini, bagaimana kebijakan-kebijakan tidak hanya fokus pada pembangunan saja, tapi untuk menjaga juga seperti itu. Iya, karena kan kars itu tidak boleh sembarang disentuh juga oleh tangan manusia ya, gitu ya. Itu juga nanti akan dijelaskan. Kars itu kawasan yang sangat rentan. Ketika kars hilang sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi digantikan apapun itu. Sudah tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Oke. Baiklah, itu yang kita tawarkan akhirnya lolos ya. Oke, baik. Nah, dalam konteks budaya, kita bicara ini adalah budaya bergerak. Oke. Bagaimana proyeknya Ilmi itu akan mengaktifkan partisipasi, melibatkanlah para generasi muda Toala untuk menjadi penjaga aktif warisan mereka sendiri. Iya. Kami mulai dengan menyadarkan dulu. Oke. Iya. Direktur saya sering bilang untuk menumbuhkan rasa cinta, hal pertama yang harus dilakukan adalah sadar. Ketika sadar akan ada rasa memiliki, ketika memiliki kita akan menjaga. Cocok. Ya, itu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah menyadarkan dulu. Kita harus sadarkan dulu orang-orang sekitar kawasan kars atau
kita secara umum, kita harus mempunyai rasa memiliki terhadap kawasan itu agar kita bisa menjaga, karena goalsnya adalah menjaga. Seperti itu. Kesadaran masyarakat apakah memang di sana belum ada untuk menjaga kars itu? Ada, tapi belum masif. Oh, belum masif. Iya, jadi kami terkadang melakukan workshop, kami mendampingi teman-teman komunitas lokal yang ada di sana. Bahkan kami juga berhasil melakukan mendamping untuk melatih beberapa komunitas sampai mereka bisa punya lisensi guide untuk masuk ke gua. Oh iya. Iya. Bagaimana generasi muda tadi sempat disinggung ini, generasi muda yang ada, Ilmi juga bersama mereka untuk menggerakkan ini. Iya. Sama-sama. Iya. Jadi yang tadi saya sebutkan, yang punya lisensi, yang bergerak terkadang aktif untuk workshop dan segala macam, itu semua anak muda. Oh iya, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ilmi ya. Dan kita kayaknya tidak lengkap kalau kita tidak berbicara bersama narasumber kita. Ada yang ganteng sendiri. Ada Karno, kita coba ke Karno. Tapi ada pendengar kita yang mau bergabung mungkin, yang mau bertanya malam hari ini. Kita coba terima dulu penelpon ya. Oke. Oh, terputus. Baik. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Kita nanti akan berbincang dengan kedua narasumber lagi. Tapi saya mau ke Soekarno Hatta. Beliau adalah pemenang Dana Indonesiana 2024. Teater masuk pesantren kategori PKKI. Penasaran saya juga. Iya, apa sih dia, Karno? Karno, setelah proposal kita disetujui, seberapa besar tantangan dalam mengubah ide di atas kertas menjadi realita di lapangan? Apakah ada elemen proyek yang harus disesuaikan selama implementasinya? Ya, baik. Terima kasih. Kenalkan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan sudah tahu saya Karno. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri juga bahwa saya adalah seorang aktor dan sutradara di Kala Teater. Oh, Ilmi kaget. Saya juga oke. Saya juga salah satu dosen dan guru di salah satu perguruan tinggi swasta dan sekolah di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Goa. Jadi saya mau bercerita bahwa teater masuk pesantren ini adalah sebuah proyek teater yang dimana proyek ini mengangkat isu anti perundungan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang, tentang bully seperti itu. Nah, karena latar belakang saya seorang akademisi, khususnya guru, saya kemudian banyak mendengar curhatan-curhatan dari siswa saya yang notabene dulu pernah bersekolah di pesantren seperti itu, dan kemudian dia mendapatkan perundungan di pesantren itu, kemudian dia keluar dari pesantren itu dan akhirnya dia bercerita sama saya tentang bagaimana dulu dia mendapatkan perundungan itu seperti itu. Nah, saya tertarik akhirnya mengangkat isu itu karena menurut saya bahwa di lingkungan pesantren itu kan seluruh santri-santri yang ada di dalam itu kan dia melakukan aktivitas secara kolektif ya hampir selama 24 jam dan itu sangat mungkin susah diawasi oleh para pembina yang ada di pesantren itu. Nah, saya akhirnya melihat bahwa isu ini sangat penting untuk kita bahas dan kita angkat. Dan saya kemudian juga berpikir bahwa bagaimana cara isu ini supaya isu ini bisa tersebar ataupun bisa tersampaikan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya lakukan angkat saja isu ini dengan media yang lebih cair, yaitu pertunjukan teater serta diskusi seperti itu. Nah, tantangannya juga bahwa ya itu tantangannya karena kita melihat bahwa pesantren kan ini sesuatu hal yang tabu kalau teater ya. Iya betul. Kan dia bergeraknya hanya maksudnya mengaji, ceramah, sholat, itu yang kita tahu ya. Nah, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang ya kita diskusi sama pimpinan pondok pesantren, kemudian kita
bertemu sama para santri-santrinya dan kita bercerita bahwa kenapa pertunjukan teater ini penting untuk kita laksanakan di pesantren, karena itu tadi bahwa banyak atau ada beberapa kasus terindikasi bahwa perundungan itu sekarang terjadi di pesantren dan jarang orang ungkapkan seperti itu. Takut Ki. Iya, takut sama takut senior-senior, kakak-kakak seniornya. Takut Ki juga nanti dikeluarkan tahu dari pesantren padahal dia suka di pesantren itu. Nah, akhirnya kita mau lakukan mau lakukan secara advokasi kepada isu ini kepada pesantren seperti itu. Nah, kita ceritakanlah bahwa ini merupakan proyek yang kampanye anti perundungan yang kemungkinan bisa menyadarkan juga para pelaku perundungan, kemudian yang tadinya korban takut setelah menonton pertunjukan ini dan diskusi, dia akhirnya berani untuk bercerita seperti itu. Nah, akhirnya pesantren itu menerima kami dan tentunya kami juga harus menyesuaikan terhadap apa-apa yang ada di pesantren, termasuk mungkin kita kalau anak-anak seni itu biasa kadang kalau pergi masuk ke ruang latihan begitu biasa kadang tidak pakai jilbab. Kemudian kita akhirnya harus pakai menyesuaikan dengan pondok pesantren itu, kita harus sopan datang ke sopan di sana gitu. Pokoknya kita harus betul-betul mematuhi tata krama yang ada di pondok pesantren itu. Jadi kita juga pakai songkok kayak Ustaz kan menyesuaikan kan, iya kan? Jadi teater masuk pesantren ini dipentaskan di 3 kabupaten. Pertama di Kabupaten Goa yang sudah terlaksana di Pondok Pesantren Modern Al-Fityan. Ya, kami terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Fityan karena telah menerima kami. Kemudian di pertunjukan berikutnya di kabupaten berikutnya itu di Bulukumba. Kami pentaskan di Pondok Pesantren Babul Khair ya, Babul Khair ya. Orang Bulukumba ya, Babul Khair. Kemudian kita menyeberang ke Selayar. Kita pentas di sana di Pondok Pesantren Babu Salam gitu. Semua antusias para santri dan para pembina dan pimpinan pesantren itu cukup antusias dan mengapresiasi pertunjukan ini. Alhamdulillah. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Karena proyek teater itu kan kalau dibilang proyek teater masuk pesantren ini sangat unik karena tadi membawa seni pertunjukan ke ruang tradisional. Setelah pelaksanaannya di tahun 2024, bagaimana mendefinisikan keberhasilan gerakan ini? Apakah realisasinya juga sesuai dengan visi awal proposal yang kita buat begitu? Silakan. Awalnya ini sebenarnya proyek ini selesai di tahun 2025 Kak, kemarin di bulan Maret. Oh begitu. Bulan Februari kita sudah pentas. Jadi bahwa kan ini kampanye Kak. Kampanye anti perundungan. Jadi tidak hanya di pertunjukan saja kita kampanyekan, kita juga kampanyekan di media sosial, di Instagram maupun di YouTube. Kita bikinkan konten-konten anti perundungan seperti itu. Kalau tingkat keberhasilan sih saya pikir ya saya belum tahu ya bagaimana tingkat keberhasilan. Semoga dari 3 pesantren itu, minimal 3 pesantren itu yang telah menonton karya kami itu dapat minimal yang tadinya ada kasus perundungan di sana akhirnya terputus gitu. Kami berharap seperti itu ya Kak. Karena saya juga tidak tahu bagaimana tolak ukur dari keberhasilan proyek ini karena jujur kami sangat berharap bahwa kampanye ini bisa berhasil dari apa yang memang cita-cita kami untuk memutus rantai perundungan itu di pesantren itu bakal terjadi seperti itu. Adakah survei yang Karno lakukan dengan teman-teman selama acara ini sudah terlaksana? Sebelum pertunjukan ini tentu kita riset terlebih dahulu Kak.
riset ke pesantren, kemudian riset literatur, perundungan, kemudian kita ngobrol, diskusi sama tim, sama dramaturg, kemudian akhirnya masuk di sesi penulisan naskah gitu. Jadi penulisan naskah itu juga berdasarkan hasil riset-riset dari apa yang kita sudah lakukan di tiga pesantren itu, seperti itu Kak. Ya alhamdulillah. Ya, Jadi itu jadi tolak ukur juga sebenarnya Ya. sih, itu sudah bilang berhasil lah karena ini ya sudah dilakukan Ya, survei semoga. juga ya. Iya, semoga. Oh iya, survei untuk setelah ini. Iya, Setelah pertunjukan maksudnya. Iya, Oh iya. Untuk setelah survei setelah pertunjukan saya lebih banyak kepada ngobrol dengan para staf-staf pesantren lewat WhatsApp, mungkin secara pribadi. Bagaimana isu ini setelah dia menonton gitu. Saya intens biasa ngobrol sama 3 staf di pesantren ini. Saya mau memastikan bahwa isu ini bisa berdampak di pesantren itu, dan alhamdulillah katanya mulai ada anak-anak sekarang yang berani bercerita. Iya, awalnya kan dia takut Kak. Iya, betul. Berarti kalau kita berundung, iya betul. Iya. Di pesantren itu ada pembulian Kak? Iya. Iya, pas. Ada. Iya. Akhirnya dia bercerita sama pimpinan, kadang Iya. juga ada berikan surat kepada pimpinan, atau dia masukkan surat di kotak suara gitu, kotak. Itu banyak sekarang santri-santri itu berani gitu. Jadi saya sangat alhamdulillah, ini salah satu bentuk langkah untuk memang betul-betul memutus ini rantai perundungan ini yang terjadi di pesantren. Karena Anda juga anak pesantren dulu. Tidak. Oh tidak. Karena saya Iya. mengajar di itu tadi, dan saya juga banyak berinteraksi sama siswa-siswa saya, kemudian saya juga sangat empati kalau mendengar hal tersebut gitu. Ya, baiknya memang ini harus kita bikinkan sesuatu ini isu ini seperti itu. Oke. Baik. Nah, bagaimana Karno mengadaptasi materi cerita atau gaya pertunjukan kita agar sesuai dan tetap relevan dengan nilai-nilai etika serta kurikulum yang berlaku di lingkungan pesantren? Ya, tentunya Kak, mungkin dari segi naskah kami tentunya naskah itu tidak berat, ya seperti bahasa sehari-hari aja. Iya. Kita aplikasikan supaya para santri juga dapat memahami, kemudian kita masukkan ayat-ayat juga, ayat-ayat tentang perundungan gitu. Pokoknya kita sesuaikan apa yang kita temukan di hasil riset itu di pesantren. Contoh, kan tiga pesantren ini berbeda-beda warna bajunya. Kami juga menyesuaikan itu Kak. Kami menyesuaikan dengan warna baju pesantren itu. Kalau seumpama dia identik warna hijau, kami pakai warna hijau. Gitu. Gitu ya, supaya Agar menyatu feel. Iya, supaya terlihat tidak seperti orang lain gitu ya. Kayak orang Supaya dalam gitu ya, supaya redam. lebih akrab gitu. Iya, tuh. Ya, kita Oke. pokoknya kita memperhatikan sedetail itu Kak. Warna baju, terus songkoknya gitu. Celananya juga menyesuaikan. Iya, itu. Gitu. Identik itu warna ini, kita pakai warna ini gitu. Supaya lebih dekat gitu, isunya lebih dekat. Tuh. Itu pesantrennya SMP, SMA Kak. SMA. Oh. Ya, kalau di Pondok Pesantren Al-Fityan itu dia SMP dan SMA. Ya, kalau di Babul Khair dia kayaknya SMA. Gabung ya, SMP, SMA gitu. Pokoknya Dia melirik ya, segala macam Bantu dong. ini. ya semua umur lah gitu. Semua umur di sana ya. Penting kalau di situ pondok pesantrennya memang betul semua SD, SMP, SMA bisa ikut nonton gitu. Iya, karena kan kalau dibilang usia SMP SMA itu bukan usia yang bilang kategori masih anak-anak. Iya. Mereka sudah beranjak dewasa. Iya, mulai pola pikirnya pola sudah berubah begitu dan Betul. berkembang. Bagaimana meyakinkan perundungan ini dengan film yang diceritakan atau cerita yang diceritakan? Ya, tentunya kita angkat cerita ini karena Tentang apa? Boleh ya tahu? judul teater masuk pesantren ini namanya Ceritalah.
judul teaternya cerita lah. Cerita lah. Iya. Oke. Jadi ada jadi di dalam naskah itu ada dua santri antara ini saya sebut saja nama karakternya Hanif sama kenapa saya lupa. Halifah gitu, Halifah ya. Inisial boleh enggak Ya, apa-apa? yang saya itu. Oke. Jadi di dua santri ini dapat perundungan verbal. Perundungan verbal itu kayak selalu dikasihkan nama-nama julukan sama kakak seniornya, kodong. Iya, kayak batala, mohon maaf ya, Iya, batala gitu. Yang dianggap remeh gitu, iya, dianggap iya, bercanda. Kami tampilkan itu hal-hal yang kecil seperti itu, karena kan itu yang bisa orang biasa itu terjadi di lingkungan pesantren itu. Karena kan selama riset juga itu ada banyak juga santri-santri yang bilang, saya dikasih nama julukan sama kakak senior saya gitu. Nggak dikasihkan nama aslinya, kalau dipanggil bukan nama aslinya gitu. Jadi gitu. kami mengelaborasi, kami tentu kami ciptakan tanggal dramatik di dalam naskah itu, ya sampai ada akhirnya ada sedihnya juga gitu. Dia sadar gitu. Oke. Seniornya itu sadar maksudnya. Iya, senior itu sadar setelah Hanif ini cerita di kamar. Ada ruang cerita yang dibuat di dalam pertunjukan itu. Oke. Kita coba terima telepon. Iya. Di 0811 400 9250. Kayaknya banyak ada yang tertarik untuk bertanya begitu ya. Kita coba terima dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Iya. Oh, terputus. Dicoba lagi yang lainnya 0811 400 9250. Cerita ini sangat menarik karena kita penasaran dengan pesantren yang memang namanya pembulian itu, perundukan itu sering terjadi begitu. Apalagi sama junior yang baru masuk, mereka kodong biasa itu ada tikarnya, gulung tikarna. Iya toh, betul. Tidak beralaskan lantai mau saja, tidak boleh kita tidur di tikar. Bawa ki makanan, biasanya dia bilang gini, kasih ki makananmu sama saya. Ya, itu tidak dipungkiri itu Ya, biasanya. betul, Kak. Banyak seperti itu. Iya, kita terima coba penelpon ya. Ya. Oke, ada penelpon. Semoga ini tidak ditutup lagi teleponnya. Iya, assalamualaikum. Iya, selamat malam. Dengan? Oke, Deng Liwang. Ada yang bisa Deng Liwang tanyakan mungkin malam hari ini? Waalaikumsalam. Iya, ada Karno, ada Ilmi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini masalah apa, karena saya baru mulai Pesantren, kita bicara tentang pesantren yang juga kalau Karno bicarain tentang pesantren yang biasa ada pembulian, ada perundungan, ada pengejekan di dalamnya. Silakan. Ya, oke. Iya. Karena ini karena aku dengar pesantren itu begini kan. Kalau menurut saya pesantren apakah betul atau bagaimana? Iya. Karena ada salah satu Kemenakan? Keluarga? bukan salah satu pesantren yang ada di mana itu yang pernah itu ada berita yang tidak layak. Oh, oke. Tentang apa? Tidak layaknya maksudnya? Tidak layak artinya gurunya Melakukan tindakan tindakan asusila begitu. Oke. bagaimana ini ya pesantren yang begitu Oke. ilegal begitu Oke. itu bagaimana bisa Oke. Oke, Oke, baik. Baik, terima kasih. Iya. Oke, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar dari tema kita malam hari ini, Ya. Karno. Karena kita bicara tentang perundungan, bukan asusila, kategori guru. Tapi adakah ide ini juga salah satu masukan ya buat kita sendiri? Sebenarnya juga waktu kami angkat ini banyak hal-hal yang memang terjadi di lingkungan pesantren itu sendiri kan. Mulai itu tadi kasus itu asusila dan ada senior yang membunuh junior gitu. Ya, satu hal yang harus diketahui bahwa pelaku perundungan atau pelaku yang seperti itu kan memang mungkin
sudah tabiatnya melakukan seperti itu. Jadi perlu kayak seperti gini. Memang perlu ini pimpinan pondok ini harus memang betul-betul dapat mengawasi hal-hal yang seperti ini yang terjadi. CCTV dipasang ya, mungkin ya. terutama CCTV. Iya. Terus pokoknya dia harus menerapkan aturan yang ketat terhadap apa yang terjadi di pesantren itu. Terutama juga jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Kayak yang saya bilang tadi bahwa ketika mungkin ada santri itu tidak menerima dengan nama julukan, tiba-tiba dia melapor ke seniornya kah atau ke pimpinan atau ke staf pesantren itu, kemudian staf pesantren itu tidak menindaklanjuti secara serius, artinya hendak ji main-main ji. Jangan seperti itu kan awal mula dari perundungan seperti itu. Kalau orang tidak terima, itu kan bisa menjadi trauma begitu bagi pesantren. Nah, memang betul-betul harus pesantren itu harus betul-betul menerapkan aturan yang ketat gitu ya, karena ingat kita masuk di pesantren mau belajar mau bukan adu-adu argumen, adu mental yang tidak masuk di akal begitu ya. Saya takut juga begitu. Kadang juga ada korban itu yang takut melapor karena si pelaku ini relasi kuasanya kuat. Relasi kuasanya kuat ya. Berpengaruh begitu ya. Nah, ya itu menurut saya memang peran pimpinan pesantren itu memang harus tegas. Kalau pimpinan pesantren yang melakukan seperti itu, ya staf-stafnya juga harus tegas, jangan tinggal diam. Pokoknya jangan pernah menormalisasikan hal-hal seperti itu. Dan ditampilkanlah dalam teater itu pada saat Karno buat cerita itu. Ya, kalau di cerita dia isu verbal saja, perundungan verbal ya, yang mendapatkan julukan-julukan itu seperti itu. Tapi ada juga solusi bahwa ketika kita mendapatkan hal seperti itu, dan mungkin kan orang kalau mendapatkan seperti itu tidak langsung bicara, dipendam dulu kan, artinya ceritanya kita kaget. Nah, ketika kita mau bercerita tapi kita takut, baiknya memang ini pesantren menerapkan kayak kalau di pertunjukan teater kami itu ada namanya ruang cerita. Jadi siapapun yang mau bercerita silahkan masuk ke dalam ruang itu, kemudian ada CCTV, ada kamera. Pokoknya kamera itu connect dengan langsung pimpinan pesantren, langsung dilihat buktinya, ceritanya. Setelah itu ditindak tegas gitu. Itu mungkin salah satu. Kemudian juga ada mungkin dia pasang kotak cerita di setiap sudut-sudut kamar gitu. Siapa tahu memang ada yang tidak berani bercerita, langsung dia mau lagi dia mungkin secara surat dia kasih mau masuk gitu. Gitu mungkin solusi-solusinya. Karena ada biasa tipikal orang yang tidak bisa berbicara langsung. Dia lebih suka menulis gitu. Dia lebih memilih diam daripada mengungkapkan. Biasa kan ada tipikal orang seperti itu. Jadi itu salah satu yang dilakukan dalam film tersebut ya. Dalam teater itu ya. Oke. Keren. Oke. Nah, tadi masuk dalam lingkungan pesantren sendiri kita sudah juga terima telepon. Silakan, mungkin ada yang mengirimkan WhatsApp. Saya akan membacakan pesan WhatsAppnya sahabat budaya yang mau bertanya sama Ilmi atau Karno tentang karya mereka di Indonesiana. Ada yang 2025 yang belum berlangsung, dan juga ada yang di 2024 yang sudah berlangsung dan yang sudah selesai. Oke. Baik, untuk kembali lagi ke Karno. Proyek Anda ini kan berhasil, atau proyek Tak ini berhasil menggerakkan teater ke ruang baru. Nah, bagaimana kita melihat dampak jangka pendek dan jangka panjang dari inisiatif ini terhadap perkembangan teater dan seni pertunjukan lokal, khususnya di Sulawesi Selatan? Sebelumnya itu Kak, saya mau bilang bahwa teater ini kan sebenarnya salah satu kesenian yang inklusif. Kami mau meretas itu jarak antara pesantren dan teater sebenarnya dalam pertunjukan teater mas pesantren ini. Kita mau tunjukkan bahwa di teater itu bukan jangan menganggap sesuatu yang jauh dari nilai-nilai pesantren. Jangan hanya mungkin orang seni saja yang bisa terlibat dalam teater itu, maksudnya betul. Harus pesantren juga terlibat. Pesantren terlibat. Jadi kita mau meretas itu jarak seperti itu. Kemudian supaya teater ini dapat inklusif, dapat diterima semua orang, dan
harapannya memang ke depan bahwa jangka panjangnya bahwa dari kampanye ini bahwa kampanye anti perundungan ini bisa dapat pesantren itu bisa dapat betul-betul juga mengkampanyekan anti perundungan itu di pesantrennya itu sendiri, karena dampaknya itu loh dari perundungan itu yang sangat mental. Sangat luar biasa ya. Bisa jadi orang kena perundungan itu karena bisa jadi tuh orang yang kena perundungan itu akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terlarut dengan traumanya gitu. Ada juga korban yang bisa jadi mungkin bisa menjadi pelaku. Iya kan seperti itu. Karena pernah Mak dibikin begini, mau Kak juga deh balas deh ke juniorku ya, begitu ya. Itu. Jadi memang betul-betul kita harus stop gitu ya. Kalaupun hal ini tentu pesantren juga harus mentransformasi juga cara berpikirnya bahwa teater itu bisa juga gitu mengkampanyekan isu-isu sosial, isu-isu terhadap masyarakat seperti itu. Oke. Baiklah, kita ke Ilmi untuk proses penyusunan program festival ini. Mulai dari riset, keterlibatan ahli, kurasi tema hingga penyelarasan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Sebenarnya bagaimana ini, Ilmi? Tahapannya, Kak. Oke. Pertama pasti dimulai dengan riset literatur dulu. Kita mulai dengan riset literatur, diskusi dengan beberapa orang, kita coba identifikasi permasalahan apa yang harus kita retas. Selanjutnya pembentukan tim kuratornya itu kami terdiri dari ahli arkeologi, ada arkeolog yang terlibat, ada dari pemerintah juga, BPK Balai Pelestarian Kebudayaan 19. Kemudian ada seniman, ada yang dari fotografer juga, dari komunitas-komunitas lokal. Jadi kami libatkan semua yang kami anggap akan bisa terlibat langsung. Ya, pasti kami utamakan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kawasan Karsmarus Pangkep. Dan orang lokal semua lokal semua. Semuanya orang lokal. Setelah itu baru kami menyusun proposalnya, baru kami coba mengkurasi tema-tema apa yang akan kami angkat. Seperti itu. Tahun ini temanya, kalau tahun lalu temanya harmoni, kalau tahun ini temanya adalah handprint and footprint. Handprint and footprint. Artinya? Handprint itu kita artikan sebagai jejak masa lalu. Kalau footprint kita artikan sebagai jejak manusia modern yang bisa jadi berdampak baik dan buruk. Ada dampak baik dan buruk yang kita tinggalkan di bumi ini. Seperti itu. Jadi itu yang coba kita kurasi, kita bentuk bagaimana di festival program tahapan apa saja yang akan kita lakukan, pameran seni kah, apakah, seperti itu. Lewat tema itu. Oke. Ada yang bertanya buat Ilmi. Oke. Katanya gini, Assalamualaikum, selamat malam. Saya mau tahu kepada saudari Ilmi seputar cagar budaya. Apa kriteria utama sebuah situs agar dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya? Pastinya ada tinggalan arkeologisnya. Contohnya? Artefak apapun yang dinilai oleh arkeolog atau tim nantinya itu menyimpan nilai arkeologis. Kemudian setelah itu baru akan dilaksanakan beberapa analisis nilai penting. Analisis nilai penting itu mencakup nilai budaya, nilai sejarah, pendidikan, religi, seperti itu. Nanti akan dibuatkan draft penyusunan pengajuan cagar budaya dan akan diajukan ke pemerintah setempat. Gitu ya. Oke, ini dari kami Fandi garis miring TV ya. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi saya bisa melihat di kontaknya ada namanya secara langsung WhatsApp ya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Ilmi. Terima kasih juga untuk sebentar, ini siapa nih? Kamil Fandi. Oke.
orangnya gitu. Walaupun dia tidak menyebut namanya. Kita bisa baca langsung di kontaknya. Baik, kita kembali kepada Ilmi lagi. Nah, apa rencana strategis komunitas Bumi Toala untuk memastikan bahwa warisan proyek ini akan terus bergerak, hidup dan memberikan manfaat jangka panjang bagi budaya Toala? Ya, silakan Ilmi. Kalau di budaya Toala sepertinya tidak ada Kak, karena tidak ada. keberlangsungan budaya ini sudah berhenti. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin lebih kepada apa ini Ilmi? yang paling bisa kita advokasi sekarang itu pengajuan kawasan Kars Maros Pangkep sebagai warisan dunia UNESCO. Ya, saat ini kawasan Kars Maros Pangkep akan diajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Itu yang akan kita kawal dulu. Saat ini kawasan ini kawasan Maros Pangkep sudah punya 2 gelar dunia, cagar biosfer dan global apa Maros Pangkep itu saya lupa Geopark Maros Pangkep. Okay. Selanjutnya akan diajukan ke warisan dunia UNESCO. Itu dulu mungkin. Semangat. Mari kita kawal. Mari kita kawal, semangat. Iya. Nah, untuk Hatta selesai Ibu ya. Oke. Ke Karno. Oke. Karno. Pesantren apa yang kita pilih dan alasannya memilih pesantren tersebut untuk acara atau juga hasil dari teater ini? Ya, sebelumnya itu saya akhirnya memilih 3 kabupaten dan 3 pesantren itu karena pertama kita memilih 3 kabupaten itu karena berdasarkan banyaknya pesantren di wilayah tersebut. Kemudian kita pilih akhirnya 3 pesantren, satu di Goa yaitu Pondok Pesantren Al-Fitian, karena kami melihat bahwa memang memungkinkan di situ untuk pertunjukan gitu. Walaupun kita banyak juga ya riset di pesantren ini ada di Kabupaten Goa seperti itu. Jadi kita putuskan di Pondok Pesantren Al-Fitian, kemudian juga begitupun dengan di Babul Khair. Karena kan Babul Khair salah satu pesantren terbesar di Bulukumba ya kalau tidak salah. Ya kita juga riset di situ, kemudian kita putuskan di situ. Dan kemudian juga kita menyeberang ke Selayar di Pondok Pesantren Babul Salam, sama dengan Babul Khair bahwa Babul Salam juga cukup terkenal di situ pesantrennya. Kita di situ juga pertunjukan. Ya, dengan tema diskusi yang sama? Ya, sama. Ceritalah. Ya, ceritalah. Curhatlah itu. Ya. Untuk Karno kembali. Apa kesan dan pesan Karno dalam melaksanakan kegiatan ini? Ya, itu tadi ya bahwa sebenarnya kami mengangkat teater masuk pesantren ini salah satunya juga adalah meretas jarak ya antara teater dan pesantren itu, karena biasa juga pesantren menganggap bahwa teater itu jauh dari nilai-nilai pesantren gitu. Dan kita membuktikan bahwa teater itu adalah salah satu medium yang sangat cair, sangat inklusif, yang bisa dapat membahas apapun itu ya, termasuk membahas isu-isu di seputar masyarakat. Kemudian harapan kedepannya bahwa ya terutama di isu ini tentang bahwa anti perundungan, semoga dengan selesainya teater masuk pesantren ini ya tidak ada minimal di tiga pesantren itu yang kami pertunjukkan, kami diskusi banyak terhadap orang-orang yang ada di pesantren itu, semoga tidak ada terjadi kasus-kasus perundungan seperti itu. Dan harapannya ke depan tidak terjadi juga di pesantren lain ya. Apalagi kan sekarang ini anak-anak muda ya, kita tahu banyak yang ini banyak yang apa tuh? Ya, banyak yang Gensi ya. Mungkin Kenapa? menganggap remeh canda-candaan gitu. Semoga Iya, bicaranya juga tidak kalau di game, mohon maaf ya. Di game itu juga salah satu yang biasa kadang-kadang terbawa juga. Kalau pesantren biasa juga itu, ada juga ya. Iya. Pesantren kan sebenarnya tidak mendamai HP di pesantren. Cuma kan mungkin kalau pulang gitu. Iya, lingkungannya kalau pulang hari Minggu atau hari Sabtu bergaul. Dan kemudian mungkin dia bawa
misalnya di pesantren itu, dan ya semoga tidak terjadi ya, karena hal-hal yang itu yang saya bilang tadi bahwa menghina, ejekan yang nadanya cuma canda itu kan bisa berpotensi memang itu bully gitu. Dan semoga tidak terjadi seperti itu. Dan ya saya juga sangat berterima kasih dan 3 pesantren ini, karena kami jujur antusiasnya sangat luar biasa ya. Kami menerima kami diterima di situ. Dari santrinya sangat ramah. Iya, tahu. Kamu bagaimana pakai bajunya yang sama kayak Ustaz Miki juga ya. Gitu, Kira ya. Ustaz. Iya nih, walaupun itu dari teater begitu Teater, deh. ya awalnya kami kan saya jujur saya bukan dari pesantren. Awalnya kan saya pikir, pesantren kayaknya pakai bahasa Arab semua ini. Iya. Tapi tidak, Ji. Tidak, Ji, tahu. Iya. Ngobrol dikit sama, Kayak biasa ya. Biasa, Ji. Cuma kan itu Tidak ada kasih keluar kan Ki Ayat. Iya. ada Ji ayat kan? Kalau di naskah itu ada ayatnya dikasih. Ada juga ayatnya. Kadang juga kita saya waktu ke sana riset, saya cerita sama santrinya, kadang juga dia gunakan bahasa Arab gitu. Ya. Mengerti Jiki? Sedikit. Ya juga apa terjemahannya ini gitu. Dan dapat hal-hal baru dari mereka. Oke. Ya. Untuk saudara Karna katanya Iya. ditunggu kegiatan teaternya di Ponpes Adiah Pusat Sengkang. Karena melihat pesantren di sini memiliki ribuan santri dan menjadikan pemahaman anak didik tentang perilaku bully lebih dan cepat meluas. Terima kasih, sukses untuk generasi muda bangsa. Kalau dilihat terima ini kasih, dari Kak. fotonya, beliau adalah seorang polisi. Gitu. Wah. Terima kasih Pak Kami Fandi untuk responnya malam hari ini di WhatsApp Siap. kami Perompat RRI Makassar. Nah, dari Karno kembali, misalnya tidak ada didanai oleh Indonesiana, apakah Karno tetap melaksanakan teater ini? Teater ini. Iya. Kalau untuk pertunjukannya, ya mungkin tidak. Tapi Iya. kalau untuk kampanyenya, saya selalu kampanyekan isu ini. Bukan hanya mungkin di sekolah, di kalangan masyarakat, selalu kampanyekan, jangan seperti itu. Iya. Ya, perundungan itu penting untuk kita lebih pahami, maksudnya harus lebih belajar gitu tentang bagaimana indikasi-indikasi perundungan itu gitu. Biasa saya juga cerita-cerita sama biasa teman-teman nongkrong. Saya biasa juga bilang jangan bilang begitu, itu tidak baik gitu. Iya juga deh. Iya. Aduh, Gitu. alhamdulillah. Akhirnya ke masyarakat juga diperingatkan gitu ya, walaupun saya selalu di gitu pesantren. Oke. peringatkan. Oh ya, sekali lagi bahwa kalau mau nonton video Teater Masuk Pesantren ada di Instagram, ada di YouTube. Ya, namanya Teater Masuk Pesantren. Nonton. Oke. Ya, bisa nonton di situ saja. Oke, ada ya di sana yang Iya, langsung ada ya? videonya. Alhamdulillah. Oke, ada pertunjukannya. Iya. Baik, itu tadi kita sudah mendengarkan Karno. Kita ke Ilmi. Untuk Ilmi sendiri, apa harapan tak untuk komunitas Bumi Toala dengan dana Indonesiana? Silakan Ilmi. Harapannya bisa mendukung selanjutnya kalau bisa. Kegiatannya maksudnya, Iya, kegiatannya. gitu ya. Oke. Tapi tanpa sebenarnya sebelum ada pendanaan dari Dana Indonesia, kami sudah didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan tahun lalu. Jadi Festival Kars tahun ini sebenarnya sudah yang kedua, yang sebelumnya sudah ada, dan itu festival tahun ini adalah langkah setelah yang sebelumnya sudah berhasil seperti itu. Jadi ada banyak pihak yang membantu kami, bukan hanya Dana Indonesia sendiri, dari Kementerian Kebudayaan secara khusus juga, apalagi Balai Pelestarian Kebudayaan, komunitas-komunitas di Maros, pemerintah Maros dan Pangkep, dan teman-teman relawan. Ada banyak pihak yang membantu kami. Jadi KHF ini adalah momentum untuk merayakan pengetahuan kekayaan alam kawasan Kars, sekaligus ruang untuk merancang masa depan kawasan Kars seperti itu. Jadi ini bukan hanya karena kami didanai, ini karena kesadaran kami untuk menjaga kawasan ini. Oh begitu. Iya. Oke, ada pesannya untuk generasi muda mungkin dari Karno singkat dan juga Ilmi. Karno dulu lah. Oke, silakan Karno. Ya, mungkin
generasi kita dulu lahir itu berbeda sama generasi sekarang ya. Candaan-candanya juga berbeda dulu sama sekarang. Jadi semoga ke depan bahwa generasi muda bisalah berhati-hati dalam mungkin mengucapkan sesuatu yang dapat menyinggung teman-temannya gitu. Kan ada biasa orang-orang itu nggak terima aja di situ, tapi mungkin dia dendam. Yang sampai dendam itu membawa nanti malah petaka nanti setelah dari tongkrongan itu. Jadi saya harap untuk generasi muda ya tolong berhati-hatilah dalam mungkin berucap gitu. Perhatikan psikologis dari temannya juga kalau mau bercanda gitu. Oke. Ilmi boleh silakan singkat Ilmi. Kalau saya teman-teman usahakan untuk sadar agar bisa mencintai. Seperti itu. Kita jaga alam, jangan sampai ketika alam marah baru kita mulai sadar, oh ternyata saya salah. Oh iya nih. Nah, seperti itu. kita harus, kan sudah ada contoh, ada contohnya. Jadi contoh itu kita jadikan pelajaran. Contoh itu adalah sejarah, sejarah itu kita jadikan pelajaran. Sepakat. Oke, betul sekali. Baik, terima kasih untuk Karno dan Ilmi sudah hadir bersama kami di malam hari ini Perempat RRI Makassar, berbagi tentang ilmu pengetahuan yang apa perlu dilakukan di masyarakat dan juga untuk masyarakat itu sendiri. Budaya bergerak membuka gerbang kreativitas lokal melalui Dana Indonesiana. Terima kasih kembali untuk kedua narasumber kami yang hadir dan juga semua pihak yang sudah bersama kami malam hari ini. Sampai jumpa, sukses untuk selanjutnya dan kita akan ketemu mudah-mudahan di lain kesempatan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Malam masih bersama Anda. Wih, makin keren aja motormu.